ini kita belajar Alkitab, buka Alkitab saudara. Roma pasal yang kelima ayat yang kelima. Sekali lagi, Roma pasal yang kelima ayat yang kelima. Firman Tuhan berkata begini. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Yang percaya firman Tuhan katakan amin. Alkitab dengan jelas berkata bahwa pengharapan di dalam Tuhan itu tidak mengecewakan. Tapi bagaimana Pak? Saya sudah berkali-kali berharap tapi tetap kecewa Pak. Kenapa? Karena apa yang saya harapkan tidak jadi kenyataan. Lalu akhirnya saya kemudian berhenti berharap. Nah, saya mau tunjukkan kepada saudara bagian berikutnya adalah begini. Ada beberapa hal yang saudara perlu perhatikan supaya Anda tidak kecewa ketika Anda berharap. Nah, hal yang pertama yang saudara perlu perhatikan supaya Anda tidak kecewa dalam berharap, yaitu dasar pengharapan Anda itu adalah karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita. Nah, ada banyak orang berharap kepada Tuhan. Cuma dasar pengharapannya itu bukan karena kasih Allah yang telah dicurahkan dalam hati kita, tapi dasar pengharapannya adalah karena mereka mengasihi Tuhan. Untuk mengerti, saya akan mengajukan pertanyaan kepada Anda, ya. Apa buktinya Anda mengasihi Tuhan dan apa buktinya bahwa Tuhan mengasihi Anda? Nah, buktinya adalah begini. Ayat 8. Tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Jadi bukti bahwa Tuhan mengasihi kita adalah ketika kita lemah, ketika kita masih berdosa, Dia mau mati untuk kita. Nah, bagaimana dengan Anda? Ketika Anda berkata Anda mengasihi Tuhan, apa yang Anda tunjukkan? Tentunya yang Anda tunjukkan apa yang Anda lakukan untuk Tuhan. Makanya seringkali orang kecewa. Kenapa? Pak, saya sudah berharap pada Tuhan dan saya nggak dapat apa yang saya harapkan, apa yang saya minta, saya tidak dapat. Kenapa? Lalu orang mulai bercerita tentang apa yang dia lakukan untuk Tuhan. Mereka berkata, padahal Pak saya sudah rajin berdoa, padahal Pak saya sudah rajin persepuluhan, padahal Pak saya sudah rajin beribadah, padahal Pak saya sudah rajin beribadah, padahal Pak saya ini kurang apa coba, sudah banyak hal saya lakukan untuk Tuhan. Makanya hari ini saya kecewa. Kenapa? Saya udah lakukan banyak hal untuk Tuhan, saya mengasihi Tuhan, tapi Tuhan tidak memberikan apa yang saya harapkan. Itu yang membuat Anda banyak kecewa. Nah, Alkitab berkata pengharapan tidak mengecewakan itu kalau Anda berharap dasarnya karena Tuhan mengasihi Anda. Dasar pengharapan kita adalah karena apa yang Tuhan lakukan untuk kita, bukan akan apa yang kita lakukan untuk Tuhan. Semakin Anda menunjukkan apa yang sudah Anda lakukan kepada Tuhan, semakin kecewa engkau kepada Dia ketika apa yang kau harapkan tidak jadi kenyataan. Saya kasih contoh yang sederhana saja ya. Ya, lihat ya. Ketika suami membanggakan apa yang sudah dia lakukan untuk istrinya, maka kemungkinan besar dia akan semakin kecewa ketika apa yang dia harapkan kepada istrinya tidak jadi kenyataan. Ketika dia berharap istrinya jadi istri yang seperti dia mau, karena dia sudah melakukan banyak hal untuk istrinya, maka kemungkinan besar semakin dia kecewa dengan istrinya. Istri kalau serasa sudah melakukan banyak hal untuk suaminya, ketika dia berharap suaminya menjadi seperti apa yang diinginkan dan tidak menjadi kenyataan, maka semakin kecewalah dia. Nah, ini juga yang banyak terjadi dalam hidup orang Kristen. Banyak orang Kristen semakin kecewa kepada Tuhan karena mereka selalu membanggakan apa yang mereka sudah lakukan untuk Tuhan. Jadi seolah-olah mereka ini pengen Tuhan melakukan apa yang mereka minta karena mereka sudah melakukan sesuatu untuk Tuhan. Makanya tidak heran di mana-mana kita mendengar ada begitu banyak orang kecewa. Mereka berkata, Pak, saya kurang apa coba? Saya melayani Tuhan, saya sungguh-sungguh dengan Tuhan, saya berdoa, saya berpuasa, saya melayani, saya melakukan
ini dan itu untuk Tuhan. Tapi kenyataan Tuhan tidak jawab doa saya. Kenyataan Tuhan tidak memberikan apa yang saya minta. Saya kecewa dengan Tuhan. Karena itu saya berhenti berharap. Dasar pengharapan kita itu selalu begini. Karena Allah sudah lebih dulu mengasihi kita. Jadi kalau Anda berharap kepada orang yang sudah melakukan banyak hal kepadamu, maka pengharapanmu itu akan berbeda. Dan engkau tidak akan pernah jadi kecewa. Karena engkau tidak melakukan apa-apa. Karena apa yang Tuhan lakukan kepadamu itu sudah jauh lebih banyak. Ya. Mungkin Anda berkata, Pak, apa yang saya doakan Tuhan tidak jawab. Mungkin Tuhan belum jawab doamu. Tapi Anda bisa berkata, meskipun Tuhan tidak jawab apa yang aku minta hari ini, tapi aku lihat, Pak, sudah terlalu banyak Tuhan lakukan dalam hidup saya. Sudah terlalu banyak apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup saya. Yang pertama, Tuhan sudah mau mati untuk saya. Yang kedua, meskipun saya minta ini tidak diberikan oleh Tuhan, tapi saya masih melihat ada begitu banyak hal yang lain yang baik yang Tuhan sudah lakukan dalam hidup saya. Karena itu saya tidak mau kecewa kalau ada satu hal yang saya minta tidak diberikan Tuhan. Saya nggak mau kecewa ketika apa yang saya doakan tidak dijawab Tuhan. Karena ada masih begitu banyak karya Tuhan dalam hidup saya yang jauh lebih besar daripada apa yang saya bisa lakukan untuk Tuhan. Tapi Tuhan sudah lakukan dalam hidup saya. Dan itu yang membuat orang tidak jadi kecewa. Saya bisa dengar kata amin. Nah, saya mau tunjukkan satu ayat yang bagus dalam Alkitab sebelum kita masuk bagian berikutnya. Lihat dulu sama-sama dalam Ratapan pasal yang ketiga. Ya. Ratapan pasal yang ketiga ayat yang ke-21 sampai dengan ayat 24. Ini ayat ada lagunya, ya. Nah, seringkali kita nyanyikan lagu ini, tapi ini adalah sumber inspirasi dari lagu itu, ya. Lihat firman Tuhan berkata begini, ayat 21. Tetapi hal inilah yang kuperhatikan. Perhatikan, ratapan, ya, tulisan dari Nabi Yeremia berkata, ini yang aku perhatikan. Oleh sebab itu aku berharap. Nah, pertanyaan saya ketika Anda berharap, apa yang Anda perhatikan? Ya. Nah, lihat apa yang ratapan perhatikan atau Nabi Yeremia perhatikan. Dia berkata begini, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku, oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Yeremia atau kitab Ratapan berkata, ini yang kuperhatikan. Apa yang dia perhatikan? Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, besar kesetiaan Tuhan. Itu yang dia perhatikan. Yang dia perhatikan adalah apa yang Tuhan sudah lakukan untuk hidupnya. Nah, banyak orang berharap kepada Tuhan sambil memperhatikan apa yang dia sudah lakukan untuk Tuhan. Makanya ada banyak orang berkata, Pak, saya percaya, Pak, Tuhan pasti jawab doa saya. Kenapa? Karena saya sudah sungguh-sungguh dengan Tuhan. Karena saya sudah bayar persepuluhan saya. Karena saya sudah lakukan ini dan itu. Karena saya sudah melayani Tuhan. Karena saya sudah banyak hal yang saya lakukan untuk Tuhan. Makanya saya percaya, Pak, saya berharap pada Tuhan. Karena saya sudah banyak melakukan untuk Tuhan. Beda banget dengan Yeremia. Dalam kitab Ratapan dia berkata, yang aku perhatikan karena Tuhan sudah melakukan banyak hal dalam hidupnya. Makanya dia berkata, aku berharap, ini yang aku perhatikan, kasih setia Tuhan tidak pernah habis dalam hidupku. Rahmatnya tidak pernah habis. Kesetiaan Tuhan besar dalam hidupku. Oleh sebab itu yang aku perhatikan. Dan oleh sebab itu, itulah sebabnya aku berharap. Wow, apa yang Anda perhatikan ketika Anda berdoa? Apa yang sering Anda katakan dalam doamu? Apa kebaikanmu atau kebaikan Tuhan? Apa yang sering Anda banggakan di dalam doamu? Apa yang sering Anda perhatikan di dalam doamu? Apakah engkau memperhatikan karya Tuhan? Apakah engkau memperhatikan kasih setia Tuhan? Apakah engkau memperhatikan rahmat Tuhan yang tidak pernah berhenti dalam hidupmu? Atau Anda memperhatikan apa yang sudah engkau lakukan untuk Tuhan? Dengarkan baik.
kalaupun Anda sudah melakukan untuk Tuhan, dengarkan ini, kalaupun Anda sudah memberi, sudah melayani, sudah memberikan persepuluhan, sudah melakukan ini dan itu untuk Tuhan, dengarkan, dasarnya itu karena Tuhan sudah lebih dulu memberi dalam hidupmu. Karena Tuhan sudah lebih dulu melakukan banyak hal dalam hidupmu. Anda tidak bisa berkata dan memaksa Tuhan untuk melakukan apa yang Anda minta karena apa yang sudah Anda lakukan untuk Tuhan. Karena sesungguhnya apa yang kita lakukan untuk Tuhan tidak ada artinya apa-apa dengan apa yang Tuhan sudah lakukan untuk kita. Mari yang percaya katakan amin. Coba hari ini hitung berkat-berkatmu yang Tuhan sudah lakukan dalam hidupmu. Hari ini mungkin engkau berkata, Pak, pekerjaan saya lagi sepi, tapi paling tidak Anda masih bisa makan. Bukankah itu kasih karunia Tuhan yang luar biasa? Kalau Anda berkata, Pak, usaha saya lagi macet, mungkin usahamu lagi macet, tapi bukankah engkau masih melihat pemeliharaan Tuhan dalam hidupmu? Mungkin engkau berkata, Pak, saya lagi sakit. Mungkin engkau lagi sakit hari ini. Tapi kalau engkau membuka matamu dan engkau lihat ada begitu banyak hal yang Tuhan sudah lakukan dalam hidupmu, mestinya engkau tidak kecewa ketika engkau sakit dan engkau berkata, kalaupun aku sakit, aduh, aku gak bisa terhitung lagi akan apa yang Tuhan sudah lakukan dalam hidupku. Meskipun hari ini aku dalam masalah, tapi aku tidak bisa hitung lagi begitu banyak yang Tuhan sudah lakukan. Ada sudah begitu banyak pertolongan Tuhan. Ada sudah begitu banyak keajaiban Tuhan yang Tuhan sudah berikan dalam hidupku. Dan itu yang membuat engkau tidak kecewa. Saya bisa dengar kata amin. Karena itu bangkitkan pengharapanmu hari ini. Perhatikan kebaikan Tuhan. Coba mulai hari ini ambil waktu beberapa saat, hitung berkat-berkatmu. Seringkali kita tidak menghitung berkat Tuhan, dan itu bukan hanya soal uang. Mungkin dalam bisnismu juga begitu ya. Bisnis mungkin tidak seramai dulu, tapi paling tidak engkau mulai hitung dan engkau lihat, aduh, meskipun kondisi kayak gini, Tuhan masih pelihara. Meskipun situasi kayak gini, Tuhan masih melindungi. Dan itu yang kami perhatikan, sehingga apapun boleh terjadi, kami tidak mau kecewa. Kenapa? Karena apa yang kami lakukan untuk Tuhan tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan apa yang Tuhan lakukan untuk kami. Saya bisa dengar kata amin juga yang di rumah, untuk keluargamu, untuk pekerjaanmu, untuk bisnismu. Coba hitung, perhatikan. Jadi jangan fokus dengan apa yang kau sudah lakukan, tapi fokuslah, lihat apa yang Tuhan sudah lakukan dalam hidupmu. Lihat, paling tidak hari ini engkau berkata, Pak, masa pandemi, paling tidak berkat yang saya bisa lihat, dan Anda mungkin di rumah bisa lihat, berat badan bertambah. Bukankah itu berkat? Amin. Berat badan bertambah ya. Berat badan bertambah, bukankah itu berkat ya? Pak, saya nggak pengen berat badan bertambah, saya pengen berkat bertambah. Paling tidak mulailah syukuri, berat badanmu bertambah, sebentar lagi berkatmu juga bertambah. Saya bisa dengar kata amin yang di rumah. Haleluya ya. Karena itu hitung berkatmu, hitung apa yang sudah engkau terima dari Tuhan. Mungkin engkau berkata, Pak, tidak banyak. Ya, meskipun hari ini engkau berkata tidak banyak, tapi sebelumnya kan banyak. Jangan kecewa dengan hari ini yang sedikit kalau sebelumnya engkau terima banyak dari Tuhan. Jangan kecewa hari ini kalau engkau sakit, karena sebelumnya sudah bertahun-tahun engkau dijaga Tuhan sehat. Saya bisa dengar kata amin. Jangan kecewa dengan Tuhan ketika engkau hari ini mungkin dalam keadaan lemah, karena sebelum-sebelumnya sudah terlalu banyak hal yang Tuhan sudah lakukan dalam hidupmu. Saya bisa dengar kata amin yang di rumah. Karena itu dasar pengharapan kita bukan apa yang kita lakukan, tapi apa yang Tuhan sudah lakukan dalam hidup kita. Percayalah, Tuhan selalu memberi yang terbaik untuk kita. Sekali lagi saya mau katakan, Tuhan tidak selalu memberi apa yang kau harapkan, tapi Tuhan selalu memberi melampaui apa yang kau harapkan, karena Dia selalu memberi yang terbaik dalam hidupmu. Yang percaya katakan amin.